Pancasila memiliki fungsi sebagai ideologi bagi bangsa dan negara. Fungsi yang pertama ialah sebagai dasar negara, di mana Pancasila berfungsi untuk menentukan landasan bagi segala hukum dan kebijakan di Indonesia. Yang kedua adalah pandangan hidup bangsa, yaitu pedoman bagi warga negara untuk bertindak dan bersikap. Yang ketiga yaitu sebagai pemersatu bangsa, merekatkan keberagaman antara suku, agama, serta budaya. Yang keempat sebagai sumber dan nilai norma, pedoman etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir, yang kelima adalah ideologi terbuka, di mana Pancasila fleksibel terhadap perkembangan zaman tanpa merubah landasannya. Konservatisme adalah ideologi yang ingin mempertahankan tradisi nilai-nilai lama dan stabilitas sosial. Kaum konservatif ini cenderung menolak perubahan yang terlalu cepat dan percaya bahwa perubahan harus dilakukan secara bertahap untuk menjaga ketertiban dan harmoni masyarakat. Radikalisme adalah ideologi yang menginginkan perubahan drastis atau revolusioner dalam tatanan sosial, politik, dan ekonomi. Kaum radikal percaya bahwa perubahan kecil tidak cukup dan sering kali menggunakan cara-cara ekstrim untuk mencapai tujuan mereka. Liberalisme menekankan pada kebebasan individu, hak asasi manusia, dan demokrasi. Kaum liberal mendukung kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan pasar bebas, serta reformasi sosial secara damai dan bertahap. Ketiga ideologi ini memiliki pendekatan yang berbeda terhadap sosial, politik, dan ekonomi di dalam masyarakat. Merkantilisme adalah teori ekonomi dan praktik yang mendominasi Eropa antara abad ke-16 hingga abad ke-18. Intinya adalah keyakinan bahwa kekayaan suatu negara dapat diperoleh dan diukur melalui surplus perdagangan, yaitu dengan mengekspor lebih banyak barang daripada mengimpor. Sedangkan Leninisme adalah cabang dari ideologi komunisme yang dikembangkan oleh Vladimir Lenin, pemimpin revolusi Bolshevik di Rusia. Leninisme mengadaptasi teori komunisme Karl Marx untuk kondisi Rusia pada abad ke-20. Komunisme adalah ideologi politik dan ekonomi yang bertujuan menciptakan masyarakat tanpa kelas sosial dengan kepemilikan bersama atas semua alat produksi. Dalam sistem ini, semua sumber daya dan kekayaan dimiliki secara kolektif oleh masyarakat, bukan individu. Tujuannya adalah agar semua orang memiliki akses yang sama terhadap kebutuhan dasar dan tidak ada perbedaan besar dalam standar hidup. Dalam praktiknya, negara-negara yang mengadopsi komunisme seringkali mengalami tantangan seperti pemerintahan yang otoriter dan juga permasalahan ekonomi. Fasisme adalah ideologi politik dan gerakan sayap kanan ekstrim, otoritarianisme, dan ultranasionalistik yang ditandai dengan kepemimpinan bak diktator, otokrasi yang terpusat, militarisme, pemberangusan paksa terhadap oposisi, kepercayaan terhadap adanya hierarki sosial, penghilangan hak-hak individu. Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah pandangan hidup dan dasar negara bangsa Indonesia yang mengandung nilai dasar dan nilai instrumental yang dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan juga kebutuhan masyarakat. Bentuk ideologi terbuka yang dimaksud di sini adalah bentuk ideologi yang tidak dimutlakan, tetapi terlahir dari hasil keputusan masyarakat. Pancasila sebagai ideologi terbuka ini itu bersifat aktual, dinamis, dan antisipatif. Dinamis yang dimaksud di sini adalah bahwasanya Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara saja, tetapi juga sebagai pedoman yang dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan iptek, juga berkembang seiring berkembangnya aspirasi dan pemikiran dari masyarakat. Ada 3 ciri-ciri ideologi terbuka. Yang pertama, nilai dasar. Nilai dasar ini itu bersifat ideal, absolut, dan universal, dan dimana ini tuh merujuk pada prinsip atau nilai yang berlaku benar serta diakui tanpa memandang konteks situasi tertentu. Yang kedua, nilai instrumental. Nilai instrumental itu merupakan penjabaran dari nilai dasar yang dijadikan dalam bentuk konseptual. Bentuk konseptualnya itu seperti perda, PP, TAP MPR, permen, perpres, dan lain-lain. Yang ketiga, nilai praksis. Nilai praksis itu merupakan realisasi atau penjabaran dari nilai instrumental yang diwujudkan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, meskipun Pancasila ini memiliki versi tetap, implementasinya pun harus fleksibel untuk mengatasi tantangan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dalam konteks sosial, politik, dan juga ekonomi. Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan bermasyarakat tentunya memiliki banyak fungsi dan peranan penting. Salah satunya yakni sebagai pedoman atau petunjuk bagi masyarakat dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-harinya. Selain itu, hal ini kita dapat kaitkan juga salah satunya dengan penerapan nilai praksis dari Pancasila itu sendiri, yakni misalnya ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana berarti dalam kehidupan masyarakat kita harus saling menerapkan sikap toleransi dan tidak boleh memaksakan ajaran agama kita kepada siapapun juga. Selain itu, dengan adanya kehidupan Pancasila ini, kita juga bisa semakin mempererat tali persaudaraan di tengah keanekaragaman yang ada di dalam masyarakat saat ini. Sehingga dengan banyaknya perbedaan dan penerapan Pancasila ini dalam kehidupan masyarakat, kita dapat semakin mempererat tali persaudaraan sehingga tidak akan ada yang namanya terjadi pecah belah atau perselisihan antara satu sama lain. Pancasila sebagai ideologi ketatanegaraan Indonesia memiliki beberapa peran, diantaranya sebagai dasar negara, pedoman peraturan dan kebijakan, pemersatu masyarakat, pengarah motivasi bangsa, serta sumber hukum negara. Pancasila sebagai ideologi dalam politik. Pancasila menjadi landasan politik bagi setiap kegiatan negara dan kebijakan negara. Hal yang berkaitan dengan Pancasila sebagai ideologi dalam politik adalah Pancasila mengedepankan nilai persatuan, kesatuan, kemanusiaan, dan keadilan. Mengapa Pancasila penting dalam kehidupan politik? Karena Pancasila lah yang menjadi pemersatu bangsa. Dalam keberagaman Indonesia, Pancasila lah yang mempererat kesatuan, persatuan, dan hal inilah yang menjadi fondasi bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk menjadi harmonis. Implementasi dalam kehidupan politik Pancasila adalah membuat pemilu. Nah, di dalam pemilu inilah masyarakat Indonesia menjunjung tinggi nilai demokrasi dan warga negara juga memiliki hak yang sama. Tantangan dalam terwujudnya implementasi itu adalah korupsi. Nah, nilai korupsi, etika korupsi ini sangat tidak efisien bagi kita. Hal ini dapat memicu konflik sosial dan ketidakstabilan sosial, dan kepercayaan publik terhadap negara pun akan berkurang.